Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Perkenalkan, nama saya Afid Kamaludin. Saya ingin menceritakan tentang saya kabur dari Eskul Pramuka. Saya kabur dari Eskul Pramuka karena ada benda yang saya tidak bawa. Saya kabur dari Pramuka berenam. Saya, Pardan, Danu, Denny, Bramasta. Saya kabur ke belakang sekolah, ke belakang rumah dinas. Dan saya melihat anak-anak 02 sedang bereskul Pramuka. Saya lari ke rumah dinas untuk bertidur sejenak. Dan saya di situ tidur dengan anak-anak yang tadi saya sebutkan. Saya bertidur di situ sejenak dan sambil ngisengin si Pandan. Dan saya bolak-balik ke belakang untuk melihatkan udah selesai apa belum. Terus saya ke belakang dinas tidur lagi dan ada teman saya yang datang yang bernama Abdullah Nuriski. Terus saya dipanggil oleh dia karena udah selesai. Kirain saya akan diomelkan dengan kakak-kakak Pramuka, dan tidak. Dan saya masuk ke kelas belajar sampai pulang. Dan saya istirahat, saya diomongkan oleh teman-teman kelas 6. Saya ingin dibilangkan oleh kakak-kakak Pramuka, tapi saya diam saja. Dan saya istirahat makan, habis makan saya masuk lagi belajar. Dan saya bersalin kepada kakak-kakak Pramuka, dan saya pengen diomelin kakak Pramuka, tapi saya cuma nunduk. Besoknya lagi saya ikut Pramuka. Di Pramuka saya ngeledekin anak-anak yang sedang belajar Pramuka, dan saya dipanggil oleh kakak-kakak Pramuka. Saya diomelin sama kakak-kakak Pramuka. Saya diomelin berdua, saya sama Sigit. Dan saya ditawarkan sama kakak Pramuka pengen pulang atau tidak. Saya bilang tidak, karena saya ingin melanjutkan eskul Pramuka. Terus saya eskul Pramuka dengan Sigit suruh membuat rumah dari bambu, bikin tenda. Dan saya membuat dan jadi, dan saya boleh istirahat. Nama saya Denny. Pas lagi camping, teman saya teriak kencang banget. Habis itu ke pembina dengar siapa yang teriak. Habis itu teman saya ditarik ke kamar mandi, dikunciin sampai tengah malam. Habis itu teman saya ketakutan. Besoknya lagi dia kagak berani teriak lagi. Nama saya Muhammad Febran Dermawansyah, suka dipanggil Ibam. Saya ingin menceritakan kisah saya di kelas 5. Kejadiannya lucu sih. Saya tuh jadi kan pas kelas 6 tahun kemarin lulus perpisahan. Saya sama 2 teman saya naik sepeda jalan-jalan tuh, minjem sepeda teman saya namanya Danu. Nah di situ sepedanya Danu nggak ada remnya. Jadi pas saya lagi ngebut kan saya bonceng teman saya tuh Indra. Nah saya pas saya ngebut ada teman saya tuh Fajar, nggak sengaja ketabrak dia. Terus pas sudah ketabrak dia jatuh langsung ngomelin, langsung ngeguplak dia tuh. Jadi jatuh, pas udah jatuh baru saya minta maaf sama dia. Pas saya udah minta maaf lah sama dia, baru saya jalan lagi tuh. Pas saya udah jalan, terus pas saya ke sekolah besoknya langsung dicap-capin, langsung diledek-ledekin, nabrak anak kecil, padahal mah nabraknya pagar. Saya dulu pas kelas 4 SD, saya dihukum karena tidak piket dan saya tidak mengerjakan tugas. Jadi saya kena hukuman suruh membersihkan kamar mandi
bermain bagus dan juga bermain yang tenang pada teman-teman untuk bermain bola. Saya juga sering diomelkan teman-teman juga karena berpakaian yang tidak bagus dan juga saya tidak lengkap dan saya tidak lengkap dalam berpakaian dan saya suka telat berangkat ke sekolahnya. Jadi saya juga suka bermain bola dan saya tidak mau hal itu terulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ida Dewi Purnanti. Saya absen 10. Saya dari SDN Cipinang Besar Selatan 02 pagi. Saya di sini menceritakan tentang pengalaman saya buku patah waktu saya lagi at school silat. Jadi saya ikut at school silat itu setiap hari Selasa. Waktu itu yang ngajar beda, pelatihnya beda, biasanya cewek. Ini tumben banget cowok karena biasanya kakaknya yang ngajar itu biasanya lagi ada urusan di kampusnya. Jadi pertama pokok saya suka pokok panjang, pokok saya itu ada panjang. Nah disitu saya latihan kayak biasa, saya dilatih dengan keras. Terus saya lagi latihan nendang sabit sama tendangan depan, terus sekalian pukulan juga. Pas lagi dijelasin, saya tuh gak sengaja pukul saya kayak kegesek, terus patah, pendek banget sampai berdarah. Terus kakaknya bilang kayak gini, kamu lagian pukulnya panjang-panjang, kalau saya tuh kan gak panjang. Maaf kak, saya gitu kan. Terus habis itu si kakaknya bilang, kamu manjangin buku berapa bulan? Saya bilang 3 bulan. Kakaknya nanya lagi, kamu silat di sini berapa bulan? Saya kan lupa karena udah lumayan lama ya, hampir setahun silat di sini. Terus saya bilang, saya lupa kak. Kakaknya bilang lagi, kamu panjangin kuku apa? Giliran at schoolnya nggak apa? Gimana sih kamu? Udah kan? Terus saya bilang maaf pak. Habis itu saya lanjut lagi latihan kayak biasa. Saya tuh karena nggak betah ya, mungkin terlalu pendek, saya pencet-pencetin. Terus kakaknya bilang, kenapa perih ya? Saya bilang enggak, karena emang nggak perih, cuman cendet-cendet begitu loh, kayak penyet-penyet gitu. Habis itu lanjut lagi, kakaknya ngomong kayak gini lagi, perih ya? Makanya jangan manjangin kuku, kalau lagi silat tuh nggak boleh. Kalau silat gak boleh manjangin kuku. Dia bilang, gak perih kok kak. Terus kakak kan dia bertiga ya, kakak satunya lagi datang kayak gini, parah banget sih kamu, tuh anak orang nanti jarinya bisa infeksi, cuci dulu sana. Saya cuci, kalau saya cuci darahnya sudah berhenti. Terus saya lanjut seperti biasa dan akhirnya enak. Nama saya Adria Putri dari sekolah CBS 02 pagi. Saya ingin menceritakan kegiatan di sekolah saya. Pertama-tama di sekolah saya melakukan bersih-bersih di halaman sekolah saya supaya tidak ada sampah dan lingkungan bersih. Dan kegiatan kedua, saya kadang-kadang bersama kawan-kawan saya dari kelas 1 sampai kelas 5 sholat duha bersama-sama dengan bapak ibu guru. Saya sangat senang sekolah di sini. Saya sangat gembira dan banyak banget teman-teman yang ada di sini. Saya di sini punya teman yang sangat baik dan sangat jujur. Saya suka eskul futsal. Dan kegiatan itulah yang sangat saya senangi di sekolah ini. Dan jagalah kebersihan di sekolah kalian. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul Azhari. Saya kelas 6. Pengalaman saya di kelas 6 adalah bermain futsal dan mengikuti lomba acara di Vincentius. Saya ikut lomba futsal di Vincentius itu
hari Minggu sama Senin kalau nggak salah. Pengalaman saya di futsal itu saya senang sekali bisa mencetak gol dan juara 1 kedua kalinya. Dan saya membawa prestasi ke sekolah. Dan adik kelas saya memuji saya. Saya berlatih setiap hari Jumat dan hari Sabtu. Dan saya terlambat mengikuti upacara. Dan saya suruh maju ke depan. Dan saya ditegur sama guru. "Hai, kenapa kamu nggak pakai dasi?" "Oh iya Bu, saya lupa." Setelah mengikuti upacara, saya belajar di kelas 6. Setelah itu istirahat, saya biasanya berjajan di warung sambil makan. Setelah itu saya bermain bola di lapangan sekolah. Saya menendang bola sampai kena kaca. Terus saya diomelin sama Pak Pras. Perkenalkan, nama saya Indra Dutira. Saya akan menceritakan kejadian saat saya camping. Pada saat malam hari ketika saya camping, teman-teman saya pada berisik, tidak tahu kenapa. Pada hari itu sudah ditegur oleh guru saya yang bernama Pak Pras dan guru lainnya menegur teman-teman saya yang berisik berteriak-teriakan sambil menyalakan dan mematikan lampu. Saya yang hanya terdiam di situ, saya tidur sejenak dan kemudian saya bangun. Saat saya bangun, kemudian teman saya ditarik yang bernama Ibam. Ibam itu ditarik oleh Pak Pras. Saat itu Ibam tidak tahu apa-apa. Saat ditarik, ia pun mengaku bahwa ia yang mentariknya, yang terteriak. Saat itu Ibam pun dilepas dan menyuruh untuk memberitahu siapa yang terteriak pada malam hari itu. Setelah itu Ibam pun memberitahunya bahwa yang terteriak itu adalah Rizky dan Ardan. Setelah tahu, Pak Pras langsung mendatangi Rizky dan Ibam, Rizky dan Ardan. Saat itu Ardan dan Rizky tarik oleh Pak Pras. Ardan dibawa ke musola dan Rizky dibawa ke kelas 2 yang sangat seram itu. Nazwa Syafanisa dari kelas 6 SDN CPS 02 Bagi. Saya akan menceritakan beberapa kisah saya di kelas 6 semester pertengahan semester 1. Di suatu hari di hari Rabu, saya belajar agama dan mendapatkan nilai 95. Saya mendapatkan 95 itu karena saya giat belajar agama, dan di situ saya mulai belajar lebih giat untuk mencapai penilaian yang lebih tinggi. Dan di minggu depan saya mendapatkan nilai 100 di dalam soal agama. Dan beberapa hari itu di hari Rabu depan lagi saya mendapatkan nilai 100 di ulangan agama, dan di situ saya bangga sekali dengan diri saya. Dan jangan lupa kalau ingin mencapai nilai seperti saya, jangan lupa untuk belajar lebih giat ya. Dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar dibantu segala urusannya. Nama saya Ahmad Raya. Pada saat saya di sekolah SDN 02 Pagi, saya pelajaran pramuka. Saat pelajaran pramuka, saya tidak membawa peralatan pramuka. Pada saat tidak membawa peralatan pramuka, saya dihukum dan disuruh maju ke depan. Pada saat disuruh maju, saya maju dan dihukum disuruh pusat.
setelah mushaf saya kembali ke barisan saya dan terus belajar pramuka lagi. Setelah belajar pramuka, bel pun tiba. Saat bel tiba, saya beristirahat bersama teman-teman. Pada istirahat, saya jajan bersama teman-teman. Saat jajan, saya kembali ke kelas. Pada saat bel tiba, saya kembali ke kelas. Setelah kembali ke kelas, saya belajar lagi pelajaran tema. Saat pelajaran tema, saya diajar pada Ibu Nurul. Saat saya diajar Ibu Nurul, saya pun belajar. Nama saya Muhammad Danu. Saya ingin menceritakan pengalaman saya di CBS 02. Pada saat saya di kelas 5, saya setiap ke sekolah membawa sepeda saya. Dan saat istirahat, sepeda saya dimainkan oleh teman-teman saya. Lalu pas saat waktu pulang sekolah, saya melihat sepeda saya rantainya putus. Akibatnya saya mendorong sepeda itu sampai rumah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainul Fahri dari CBS 02 Pagi. Saya ingin menceritakan pengalaman saya di CBS 02 Pagi. Pada hari itu, pada hari Selasa, saya olahraga di lapangan. Terus pas main bola, saya di-sliding sama teman saya yang bernama Akbar. Kaki saya sampai berdarah dan saya dibawa ke kantor. Habis itu saya disuruh ke dalam kelas untuk beristirahat. Habis beristirahat, saya ingin sholat, tapi tidak bisa karena lutut saya berdarah. Habis itu saya ke dalam kelas lagi untuk makan. Habis itu teman saya Akbar meminta maaf kepada saya. Saya dari kelas 6, saya sekolah di CBS 02. Saya ingin bercerita tentang eskul futsal saya. Saya senang bisa ikut eskul futsal dengan teman-teman saya, dan saya ingin belajar dengan guru olahraga saya, juga pelatih futsal saya. Saya bangga bisa mengikuti eskul futsal dan saya berterima kasih dengan kelas karena sudah mengajari saya dalam eskul futsal. Kelas tidak kenal, tapi dia dalam pelajaran tidak bisa dilupain. Tapi saya bangga bisa ikut eskul futsal dan bisa berserta di sini. Saya benar-benar berterima kasih dengan guru-guru yang ada di sini. Dan saya bisa mungkin kenalan di CBS 02 ini dan bisa bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadir dari kelas 6. Saya ingin menceritakan pengalaman saya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pengalaman saya yang pertama, pas saya masuk ke kelas, saya tidak kenal bapak ibu guru dan saya juga tidak bisa membaca. Pada saat saya setelah kelas 6, saya pas pembelajaran agama selalu ditagih untuk hafalan doa dan surat-surat pendek. Nama saya selalu nama yang pertama. Saya berharap semoga teman-teman saya bisa sama kayak seperti saya. Walaupun teman-teman saya pada tidak suka dengan saya doakan semoga
kalian bisa seperti saya dan kalian sukses, dan kita semoga akan bertemu di SMP yang kalian impikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhadila. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya dari kelas 1 sampai kelas 2. Pertama-tama saya kelas 1 itu diajar oleh Bu Sani. Saya nangis gara-gara saya ditinggal oleh nenek saya. Saya yang kelas 1 itu nggak mau banget ditinggal oleh nenek saya. Nah di situ saya tuh ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya, dan berapa harinya tuh saya bercanda sama Fajar. Saya disuruh ke depan oleh Bu Santi, katanya sini Kila, maju ke depan, kamu ngobrol terus. Nah di situ tuh saya deg-degan gitu kan jalan. Tiba-tiba saya disuruh ngerjain soal tambah-tambahan. Dan saya sangat senang oleh Bu Santi, dia mengajar saya 2 kali, kelas 1 sama kelas 5. Dan saya ingin menceritakan pengalaman saya di kelas 2. Saya di kelas 2 tuh bingung banget karena gurunya suka ganti-ganti, kadang Bu Ira, kadang Bu Santi, kadang Bu Riri. Nah, saya sangat sedih karena Bu Riri capek dengan kelakuan anak-anaknya. Dan Bu Riri juga sedih dengan Pagar. Pagar suka kayak bandel gitu sama Bu Riri, dan Bu Riri tuh kayak sedih gitu. Saya Fajar Nurul Ramdan, saya sekolah di CBS 02 pagi. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya di CBS 02. Pada hari itu, hari Kamis 2 Mei 2024, saya melaksanakan upacara bendera dengan memperingati Hari Pendidikan Nasional. Setelah melaksanakan upacara bendera, saya mengajak teman saya bermain kejar-kejaran. Yang pas saya ke belakang rumah dinas, di sana teman saya sudah kepleset. Saya ingin membantu, tapi saya ikut jatuh, jadi ketawa. Nama saya Vera Madani, saya dari kelas 6 SD CBS 02 pagi. Saya akan menceritakan beberapa kisah saya saat di sekolah. Suatu hari, ibu guru memberitahukan bahwa minggu depan akan diadakan ulangan LPJ. Lalu setelah itu saya berpikir akan belajar dengan giat agar mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan. Setelah itu saya belajar, pulang sekolah saya belajar bab 1 dan bab 2. Setelah itu malamnya saya belajar bab 3 dan bab 3 sampai bab 5. Lalu saya baca doa, lalu tidur. Saya bangun kayak sholat harinya, saya bangun lalu langsung sholat subuh dan berdoa agar dilancarkan saat mengerjakan ujian. Setelah itu saya bersiap-siap, saya ke sekolah, dan tiba di sekolah saya menanyakan kepada teman-teman apakah kalian sudah belajar. Teman-teman pun menjawab sudah. Lalu bel masuk pun tiba, saya mengerjakan ulangan. Setelah itu saya berdoa agar dilancarkan dan tidak mengecewakan nilainya. Setelah itu keesokan harinya ibu guru memberitahukan ulangannya sudah dinilai, dan saya sangat bersyukur karena saya mendapatkan nilai yang memuaskan, yaitu saya mendapatkan nilai 85. Saya sangat bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Setelah itu saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan saya pelajaran saat ujian atau ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ristianto. Saya akan menceritakan pengalaman saya di kelas 1. Saya pernah berak di celana. Terus saya sering nangis di kelas 1. Perkenalkan, nama saya Helena Fajriani dari kelas 6 SDN 02 pagi. Saya ingin menceritakan kisah saya di kelas 6. Pada hari itu saya diajar oleh Bu Nurul. Bu Nurul memberitahu kalau bahwa beberapa hari kemudian ada ulangan harian matematika. Nah, saya sudah mengetahui, saya langsung
dikerjakan dengan santai dan tertib. Beberapa hari kemudian Bu Nurul memberitahu bahwa ada dua orang murid yang tidak remedial, yaitu ternyata saya dan teman saya. Saya setelah mengetahui itu bahwa saya kayak berarti itu belajar itu penting agar kalian dapat nilai bagus. Pesan dari saya, kalian harus belajar agar kalian dapat nilai bagus. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadil Saputra. Saya ingin menceritakan tentang saya di Ekskul Futsal SDN CBS 02 pagi. Selama saya ikut futsal dari kelas 2 sampai kelas 6 ini, saya tuh suka ada kejadian lucu, misalnya seperti jatuh atau pleset pas lagi main. Tapi saya tidak kenapa-napa sih, tetap saja main dan tidak bersedih, tidak terus berusaha lah, tidak pantang menyerah untuk main futsal. Tapi saya suka diejek sama teman-teman saya, jadi saya suka suka bingung gitu gimana caranya biar saya bisa jago main bola gitu. Jadi saya tuh pengennya saya bisa main bola biar saya bisa kasih tahu teman-teman kalau saya bisa main bola gitu ya. Jadi saya minta doa sama kalian biar saya bisa jago main futsal. Ya gitu aja deh. Semoga kalian bisa mendoakan saya nanti dan supaya saya bisa jago main bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Andra Wahyudi. Saya ingin menceritakan tentang saya yang kabur saat sedang pramuka. Saya saat itu di hari Rabu, saya kabur karena tidak membawa peralatan pramuka karena takut dihukum. Saya pun kabur. Saya pun memutuskan untuk kabur ke kamar mandi. Karena di kamar mandi tidak aman, akhirnya pun saya pergi ke belakang sekolah. Dan situ pun saya mencari-cari teman saya yang lainnya yang kabur juga. Dan akhirnya ketemu. Ada Kamal, Fardan, Akbar, dan masih banyak lagi. Akhirnya setelah berlama-lama, akhirnya saya pun dan teman-teman juga saya lari ke belakang rumah dinas. Setelah itu saya di sana berdiam diri sambil mengobrol. Setelah mengobrol lama karena kecapean, saya pun akhirnya tertidur. Setelah tertidur lama, ternyata saya terbangun akhirnya karena ada suara periwitan. Saat bangun, ternyata itu adalah suara periwitan teman saya, Rizky. Rizky bilang kalau pramuka sudah selesai dan kalian harus lari dari sini agar tidak terkena hukuman. Dan saya pun dan teman-teman yang kabur agar tidak terkena hukuman dan mengumpet di kelas. Ternyata sudah bel istirahat dan akhirnya saya pun istirahat di kelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.